Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diawali dengan berdoa. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan mencek kehadiran dari para siswa ya. Ya, Pak. Coba perhatikan. Ashabul Kahfi. Hadir. Hadir ya. Ajam. Hadir. Hadir ya. Kemudian Dida Lestari. Hadir. Hadir ya. Kemudian Feby Febrianti. Hadir. Keisa Zahra. Hadir. Lolita. Hadir. Muhammad Nazril Anhar. Hadir. Muhammad Triadi. Hadir. Hadir ya. Kemudian Muhammad Faisal Islam. Hadir. Muhammad Rifki Fardil. Hadir. Hadir ya. Muhammad Rizky Juliawan. Hadir. Hadir. Naura. Oh bukan, Nasira ya. Hadir. Nasira, mana Nasira? Hadir. Hadir ya. Puput Febrianti. Hadir. Hadir ya. Kemudian Sulis Indarti. Hadir. Hadir. Saira. Hadir. Tri Uliarta. Hadir. Desa Andura. Hadir. Umul Khairat. Hadir. Kemudian Yara Aksisa. Hadir. Hadir ya. Siap. Siapa yang hadir hari ini ada ya? Ya. Ada. Semua sehat. Alhamdulillah. Baik. Seperti yang telah saya informasikan lebih dahulu pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita mengetahui tata cara sholat dan zikir, ya. Itu yang akan menjadi materi kita pada hari ini, ya. Sebelum itu, saya ingin tahu ya, apakah benar sih kalian itu sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar bagaimana sih sholat dan zikir tersebut, ya? Siapa yang masih ingat tentang apa yang dibacanya itu, ya? Siapa yang tahu apa sih arti sholat itu menurut bahasa? Silakan tutup. Arti sholat berbahasa adalah doa. Doa. Bagaimana yang lain? Benar nggak? Nah, ya. Kenapa sih sholat itu dikatakan doa? Ya. Karena sholat itu adalah tempat kita berinteraksi, ya, berkomunikasi, ya, atau bahasa paling mudah dimengerti itu di saat itulah kita sedang berbicara dengan Allah. Maka dalam kesempatan itulah kita akan meminta, memohon segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, mungkin seperti itu daripada pengertian sholat. Kemudian arti sholat itu tidak cukup sampai di situ, masih ada lagi. Yang tadi itu secara bahasa saja, masih ada
secara apa? Istilah. Masih ada pengertian sholat itu secara Istilah. istilah, ya. Siapa yang tahu? Coba, yang cowok. Pengertian sholat itu secara istilah apa sih? Ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan Ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. salam, ya. Nah, pengertian itu secara istilah menunjukkan bahwa sholat itu adalah perbuatan, artinya harus dilakukan, ya, Ya. harus dikerjakan secara fisik, ya. Kemudian diucapkan. Contohnya, ucapan dalam sholat, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Salah satu ucapan dalam sholat. Saya Pak. Ya, apa? Ucapan dalam sholat seperti mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau kata lainnya Takbiratul ihram. takbiratul ihram. Itu salah satu ucapan dalam sholat, ya. Bacaan-bacaan yang lain juga. Bacaan niatnya, ya. Bacaan iftitahnya, itu dua iftitahnya. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan surat pendek kalau sudah ada hafalnya. Kalau belum ada yang dihafal, boleh ditiadakan, ya. Yang penting surat Al-Fatihahnya, ya. Nah, tidak sah sholatnya seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah, ya. Nah, itu adalah merupakan ucapan-ucapan di dalam sholat, ya. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan itu tadi, ya. Ada rukunya, ada sujudnya, ya. Ada duduk Di antara dua sujud. 2 sujud, ada berdirinya. Itu namanya gerakan-gerakan, ya. Iya. Perbuatan-perbuatan di dalam sholat, ya. Kemudian selanjutnya salam. Itu bagian terakhir daripada salat, ya. Iya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, ya. Saya rasa semua sudah pernah melaksanakan sholat, ya. Setelah itu ada lagi pengertian lainnya, ya. Belum cukup secara istilah dan secara bahasa, masih ada lagi pengertian lainnya tentang sholat. Siapa yang tahu? Pengertian sholat adalah suatu pekerjaan yang dimulai dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dilalui dengan takbiran ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi sholat itu sesungguhnya perbuatan, perkataan, ya, yang di dalamnya terdapat syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya yang tidak boleh tidak dilakukan. Nah, apabila salah satu dari tata cara sholat tadi tidak dilakukan, maka otomatis sholatnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah, ya. Misal kita mau sholat ini, ya, kita mau sholat, ya. Kemudian kita tidak membaca niatnya, misal, atau membaca takbiratul ihramnya. Nah, jika salah satu dari rukun dan ketentuan sholat itu tidak dilaksanakan atau tidak diucapkan, maka sholat itu belum sah, ya. Orang Islam, orang Muslim itu harus tahu bagaimana cara sholat, harus tahu bagaimana cara puasa, harus tahu bagaimana cara berzikir, ya. Harus tahu bagaimana cara bersedekah, ya. Dan juga yang lainnya, ya. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bagaimana tata cara pelaksanaannya, ya. Jadi tidak asal-asal, ya.
karena rajin sholat, belum waktunya sudah sholat. Ya, nah itulah yang dimaksud tadi ya. Belum waktunya untuk berpuasa, puasa saja tiap hari ya. Itu malah tidak diperbolehkan ya. Itulah indahnya Islam. Semua sudah ada aturan mainnya. Semua ada keringanannya, tidak memaksakan. Harus begini, harus begitu, tidak ya. Bisa kembali ke sholat tadi. Nah, cuman perintahnya saja yang wajib. Wajib dalam keadaan apapun ya. Nah, jika tidak mampu melaksanakan dengan cara berdiri, maka dilaksanakan dengan cara duduk ya. Nah, kemudian duduk juga tidak mampu kita untuk melaksanakannya, tetap disuruh untuk melaksanakan sholat dengan cara berbaring atau tidur tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah zikir ya. Pernah dengar kata zikir? Pernah. Sering dengar? Alhamdulillah. Ya. Kalau sudah sering dengar, sudah sering membaca, itu sudah tentu sudah tahu apa sih zikir itu. Lolita ya? Apa? Coba. Artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca tasbih, tahmid dan takbir. Bagaimana menurut kalian? Benar nggak? Benar. Belajar itu jangan takut ya. Ya. Tak usah takut, tak usah malu-malu ya. Kalian datang ke sini itu untuk belajar ya. Bukan menghadiri acara pertandingan perlombaan Anda. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bagus, dialah yang hebat. Ya di sini ya. Kalian datang di sini itu untuk sama-sama belajar. Ya, jadi ada sesuatu hal yang belum dimengerti, yang belum dipahami, ditanyakan. Ya, kalian itu untuk kesini itu untuk belajar. Tidak usah takut, tidak usah malu. Semangat! Ya. Semangat! Jadi zikir itu adalah jalan, bisa dikatakan jalan ya. Itu bahasa paling gampang yang kita pakai ya. Zikir itu adalah sebuah jalan menuju Allah untuk saling berbagi. Umpamanya seperti itu ya. Nah, di dalam zikir itu kita sedang memuji Allah, mengagungkan Allah. Kenapa? Allah itu wajib diagungkan, wajib dipuji, ya. Karena Allah itu sang pencipta alam beserta isi, termasuk kita, ya. Nah, satu-satunya makhluk yang paling sempurna, sangat sempurna, ya, yang diciptakan, yang pernah diciptakan oleh Allah hanyalah manusia, ya, hanyalah manusia. Jadi sudah sepatutnya kita mengagungkan Allah, kita memuji Allah, ya, karena Dia pantas untuk dipuji, Dia memiliki sifat untuk dipuji, ya. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Tidak ada lagi yang besar selain Allah. Manusia di dunia boleh dia mengatakan dirinya dia itu besar, punya jabatan, punya apa beda, ya. Lalu dia menganggap dirinya besar. Tetapi bagi Allah itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding kebesaran Allah, ya. Coba bayangkan, orang tua kalian itu tidak tahu kalian itu sedang apa di sini. Dia tak tahu. Tetapi Allah tahu. Kalian itu sedang belajar, sedang duduk, ya, sedang menulis, sedang melihat, ya. Allah itu tahu semua. Bahkan kata hati kalian itu Allah tahu. Nah, siapa yang bisa mengucapkan kata takmir? Apa itu? Ya, Allahu Akbar. Belum pernah melakukan zikir? Pernah ya? Allahu Akbar itu 33 kali. Kemudian setelah Allahu Akbar apa lagi?
tadi ya. Tidak ada yang lain yang patut dipuji, hanya Allah ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah alhamdulillah ada lagi yang namanya ya. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allah subhanallah, maha suci. Tidak ada lagi yang suci. Maha suci. Suci artinya, suci namanya, suci sifatnya, semuanya suci, maha sifatnya ya. Manusia memang ada yang suci tetapi belum maha seperti Allah. Nah, karena sifat yang memiliki maha hanya Allah ya, maha besar, maha suci, maha kuasa, dan maha yang lainnya. Tidak ada manusia yang maha besar, yang maha kaya, tidak ada ya, yang maha pintar, tidak ada ya. Itu sekilas tentang bagaimana tata cara berzikir dan berdoa ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin melihat sampai di mana sih pemahaman kalian tentang sholat dan zikir ya. Pak Guru akan menayangkan sebuah video untuk ditonton oleh anak-anak ya. Video ini menggambarkan bagaimana adab di dalam sholat maupun zikir ya. Ya. Nah, setelah kalian menyaksikan video nanti, kalian akan membuat sebuah kesimpulan ya. Apa sih makna dari video yang ditonton itu ya? Apa sih yang diperoleh di dalam video itu? Nah, kemudian kalian tuliskan di dalam buku tugas kalian, lalu kemudian nanti akan dipresentasikan di depannya per kelompok. Jadi sebelumnya saya mau bagi kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4. Bagi 4 kelompok saja ini ya. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustaz. Asik, Pak Ustaz mau cerita ya? Bapak bukan mau cerita loh. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa, Pak Ustaz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya, Pak Ustaz. Tadi ketika sholat, Amir dan Nadi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya, Pak Ustaz? Begini Dodo, apapun alasannya, bicara akan subhanallah, subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Malikin nas, ilahin nas. Kalau misalkan makan kata seperti Adi tadi, batal tidak, Pak Ustaz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Anu juga batal, Pak Ustaz. Dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu, Dok. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong, Dok. Tuh, lihat. Bolong kan? Jamnya habis. Bentar, sini. Nah, sini, Pak. Pak, jangan risik dong. Jadi lupa nih bersama berapa zikirnya. Iya, Kak. Maaf, subhanallah. Anak umat. Nah, itu masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. 33 kali. Tapi kan jari kita cuma 10. Iya, Kalau 33 kali, jarinya kan gak cukup. Jadi gimana dong? caranya fokus ke sini. Di hati. Jangan tertipu. Aku berkata, aku melihat Nabi menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanan. Nah, Allah sudah menciptakan ruas jari tangan kita untuk mempermudah zikir. Jadi nggak usah pakai 2 tangan lagi ya, Mbak? Mbak pinter deh. Really? Kalau gitu fokus. Mulai. Subhanallah, 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 subhanallah.
video tentang sholat berzikir, ya. Ya. Saya kira sudah paham semua ya bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam sholat. Nah, jadi dalam hal ini tugas kalian adalah menyimpulkan makna apa sih yang kalian dapatkan lewat video ini ya. Sekarang silakan diskusikan ya. Saya kasih waktu 15 menit ya. Mulai dari sekarang ya. Sekarang diskusikan, ayo. Untuk yang maju ke depan cukup diwakili oleh satu orang saja atau ketua kelompok saja ya. Baik, saya minta 4 orang untuk maju ke depannya, masing-masing ketua kelompok ya. Lain, dengarkan hasil kesimpulan yang dibuat oleh masing-masing kelompok ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat merupakan tempat kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tempat untuk berserah diri dan tempat untuk memohon segala sesuatu yang dibutuhkan. Sholat untuk mencegah kita dari perbuatan keji, yaitu keji dan mungkar, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triatin dari kelompok 2. Salat adalah tempat untuk berserah diri dari tempat untuk memohon segala sesuatu yang dibutuhkan. Salat merupakan tempat kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Untuk kelompok 3. Kemudian selanjutnya, ayo coba. Kelompok 3 ya. Salat merupakan tempat kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Amanda. Saya dari perwakilan kelompok 4. Salat adalah tempat untuk berserah diri dari tempat untuk memohon segala sesuatu yang dibutuhkan. Salat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Zikir yaitu cara kita memuji dan menggunakan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, di mana seorang hamba juga bersepakat untuk merendahkan diri dengan di hadapan Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jadi saya rasa sudah semua paham ya tentang ketentuan-ketentuan sholat ya. Jadi nanti saat kita hendak melaksanakan sholat nanti, setidaknya kita sudah mengetahui ya Iya. syarat-syarat sahnya sholat dan apa saja yang akan membatalkan sholat kita ya. Itu ya. Kemudian saya rasa ada yang kurang ya. Dari beberapa kesimpulan ya, biasa namanya juga belajar ya. Tapi di lain waktu untuk lebih semangat, lebih
konsentrasi lagi, ya, Ya. lebih untuk mengeluarkan ide-ide bagaimana menyimpulkan sebuah apa yang kita lihat, ya. Ya. Selanjutnya saya ingin, ya, ingin tahu isi hati kalian, ya. Saya ingin tahu bagaimana pendapat kalian, ya, tentang pertemuan pada hari ini, ya. Apakah pertemuan ini, pembelajaran ini menyenangkan atau ada yang kurang, ya? Baik, untuk itu saya ingin kalian itu menulis kesan dan kesannya kalian untuk saya, jika ada yang kurang, untuk saya perbaiki di kemudian hari, ya. Ayo, kelompok 4 yang mana? Kelompok Ini Pak. 3, ya, ini. Apa? Ya, kelompok 2, mana? Buat satu sudah, ya? Ya, Pak, mana kelompok 2, ya? Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas yang tidak jauh dari ini sebenarnya, ya. ya. Intinya kalau berbicara belajar agama itu tidak jauh dari semua hal-hal yang baik, ya. Sampai detik ini mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana? Atau ya, ada yang belum jelas menurut kalian? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Pak, apakah zikir itu wajib dilaksanakan? Baik. Ada pertanyaan dari teman. Apakah zikir itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan? Bagaimana menurut kalian? Wajib. Wajib atau enggak? Jadi zikir itu mau dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Artinya perintah zikir itu tidak wajib hukumnya, ya. Ya, tidak wajib. Tidak wajib, ya. Dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Berbeda dengan sholat, tidak dilaksanakan berdosa, ya. Dilaksanakan mendapat pahala. Yang wajib itu apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa, dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala. Siapa yang mau dapat pahala? Pasti semua mau dapat pahala, ya. Kenapa sih harus mendapatkan pahala? Ya, karena orang yang banyak mendapatkan pahala itu sudah memegang salah satu tiket untuk masuk ke dalam surga. Masa orang yang nggak punya pahala masuk surga? Ya kan? Masa orang berdosa masuk surga? Saya rasa pertemuan kita hari ini sudah selesai, ya, dan saya rasa juga semua sudah tahu, sudah jelas, ya. Ya, baik. Coba perhatikan, demikian untuk pertemuan kita pada kali ini, dan mari kita sama-sama menutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.